Selamat pagi saudara dan sahabatku yang terkasih. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Rudi Rahabeat. Apa kabar saudara dan sahabat sekalian? Semoga saudara dan sahabat sekalian tetap dalam keadaan sehat walafiat di dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Pada kesempatan ini, secara khusus saya hendak menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-55 bagi perempuan Gereja Protestan Maluku. Satu momentum yang baik untuk merenungkan kembali eksistensi dan peran perempuan di dalam gereja maupun di masyarakat. Tentu saja kita akan terus merawat optimisme tentang peran dan kontribusi perempuan bagi peradaban, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Idealnya, perempuan dalam kemitraan yang setara dan adil dengan laki-laki dapat terus membangun masa depan baik dalam lingkup pribadi, keluarga, gereja maupun masyarakat secara lebih adil, lebih damai dan sejahtera. Tetapi kenyataan membuktikan bahwa semua yang ideal itu tidak semudah yang dibayangkan. Kita masih menghadapi kondisi dan keadaan yang bisa membawa kita menjadi pesimis tentang kondisi dan keadaan kaum perempuan di mana saja. Kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam rumah tangga, diskriminasi terhadap perempuan, keterbatasan akses perempuan dalam berbagai ruang publik, dan peran-peran publik masih menjadi potret yang mestinya kita siasati dengan bijaksana. Tentu saja ini satu pekerjaan yang tidak mudah, tetapi saya yakin dan percaya bahwa semua pihak akan terus berkolaborasi dan bersinergi untuk sama-sama membangun langkah yang sama untuk menciptakan satu tatanan kehidupan yang lebih baik. Sebab apa saudara dan sahabatku, bahwa hidup ini tidak bisa hanya diperankan oleh satu orang atau satu kelompok atau satu jenis kelamin ya. Saya rasa kita sudah mempunyai tingkat pengetahuan yang semakin dewasa tentang pentingnya berjalan bersama kemitraan itu. Dan Gereja Protestan Maluku melalui biro kemitraan ya, kita menyebutnya biro kemitraan dengan asumsi bahwa mestinya pemahaman dan perilaku tentang relasi perempuan dan laki-laki itu semakin setara, semakin equal. Dan oleh karena itu mari saudara dan sahabatku, bukan saja kaum perempuan, karena perjuangan tentang harkat perempuan tidak hanya menjadi perjuangan khusus kaum perempuan, tapi laki-laki dan semua pihak bertanggung jawab. Jadi sekarang ini ada satu istilah new masculinity. Artinya laki-laki memiliki pemahaman yang baik tentang perempuan, dan saya kira itu alamiah saja. Kalaupun semua orang belajar untuk menata pemahamannya dan mengembangkan sikapnya sesuai dengan ajaran-ajaran agamanya. Dan saya juga yakin bahwa nilai-nilai Kristiani, ajaran dari Tuhan kita Yesus Kristus, memberi kepada kita satu penghargaan ya, kepada perempuan. Ya, cerita Yesus dengan perempuan Samaria itu satu cerita yang sangat klasik. Bagaimana dalam tatanan masyarakat patriarkal Yesus mendobrak satu kemapanan kebudayaan yang patriarki dan menempatkan perempuan kepada porsi yang setara, dan itu menjadi inspirasi bagi kaum perempuan, tapi juga bagi kita semua laki-laki ya, untuk bagaimana mendorong ya proses-proses pemajuan bersama perempuan dan laki-laki dalam membangun masa depan. Nah, saya berdoa semoga perempuan dalam semua kategori usia, mulai dari anak-anak ya, bahkan janin dalam kandungan ibu, sudah betul-betul dirawat, didampingi, diberi ruang, ditopang untuk terus berkembang ya. Demikian juga perempuan-perempuan yang sudah masuki lanjut usia juga akan tetap berbuah ya. Pengalaman-pengalaman akan memberi
uh, gambaran tentang hidup. Dan oleh karena itu, mari saudara dan sahabat sekalian, kita terus berbenah, kita terus membangun optimisme di tengah tantangan yang ada. Secara khusus pada kesempatan ini, saya juga tentu dan kita semua ya, satu peristiwa yang terjadi di Maluku ya, ada seorang rekan pendeta perempuan yang wafat dalam kisah yang mungkin sampai saat ini masih terus diperjuangkan ya. Kita berdoa semoga Tuhan memberikan kekuatan bagi keluarganya, bagi anaknya yang ditinggalkan, dan kisah sedih ini akan menjadi pelajaran yang berarti bagi semua orang untuk terus menata diri ya, untuk setiap rumah tangga, untuk terus melihat bagaimana membangun rumah tangga yang damai di tengah-tengah dunia yang semakin kompleks. Mari saudara dan sahabat sekalian, Historia Magistra Vitae, sejarah adalah guru kehidupan. Kita belajar dari segala lembaran sejarah. Kadang-kadang itu juga satu pengalaman-pengalaman yang menyesakkan dada. Tetapi sekali lagi saya ingin mengajak kita di momentum 55 tahun perempuan GPM untuk terus optimis, membangun harapan, komitmen yang kuat untuk menjadikan perempuan maju, berkembang, dan berperan secara maksimal dalam kehidupan gereja dan masyarakat, tentu dalam kebersamaan dengan laki-laki dan seluruh komponen masyarakat, sehingga dunia ini akan semakin indah bagaikan taman. Di situ ada banyak warna bunga dan ada kesetaraan di situ, karena pohon yang kecil ataupun yang besar, rumput pun menjadi satu totalitas yang yang indah, di mana kita saling melengkapi. Terima kasih saudara dan sahabatku. Salam buat sahabat saya Bung Zul, dosen di IAIN Ambon, antropolog muda Maluku. Kiranya Anda tetap semangat, jangan lupa segera studi S3 dan tetaplah menjadi pejuang-pejuang kesetaraan. Salam juga untuk Ibu Guru Mei Lili Hatta di Paperu di Pulau Saparua, Maluku Tengah. Semoga sehat selalu bersama dengan anak-anak. Dan Ibu Loce Singerin Elat ya, Ibu dosen yang juga adalah Ketua Yayasan Pusat YPPK Dr. JB Sitanala, satu contoh profil perempuan yang berperan di ruang-ruang publik menggerakkan perubahan melalui dunia pendidikan. Sahabat saya Pendeta Reynold Paliama ya, di tanah Papua. Selamat melayani Bung, sehat-sehat senantiasa dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Bung Alfred ya, Mainase di Tobelo Marhai ya. Selamat ya Bung, Maluku Utara, baik-baik saja, Halmahera Utara. Semoga diberkati. Bapak Polisi, halo apa kabar Pak Polisi, Pak Yefta Malasa, Bapak Majelis Jemaat juga nih, Bapak Penatua. Selamat Pak Yefta, tetaplah berada di garda terdepan sebagai aparatur negara ya. Semoga Bapak tetap sehat dan semangat untuk terus bersinergi baik dengan rekan-rekan tetapi juga dengan kita semua ya di Gereja Persekutuan Maluku, di Kelas 10 Ambon Timur, dan di mana-mana saja. Ya, baik, terima kasih. Salam sekali lagi buat saudaraku dimanapun berada, khususnya para pelayan dan umat Tuhan di 770 jemaat di Gereja Persekutuan Maluku, 34 klasis, dan tersebar di Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Yesus berkata bahwa jangan takut, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Terima kasih, Tuhan memberkati.